Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Umi Ulfatun dengan NIM 1952221123, Tias Astuwidawati dengan NIM 1952221138, saya Dwi Indah Ratnasari dengan NIM 1952221161. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang kewajiban. Yang A yaitu mengenai pengertian kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang. Suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Karakteristik utama dari kewajiban yaitu ada 3. Yang pertama, pengorbanan ekonomi masa datang. Yang kedua, keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Yang B yaitu mengenai pengorbanan manfaat ekonomi. Pengorbanan manfaat ekonomi menunjuk pada kejadian masa datang yang jelas belum terjadi. Pengorbanan manfaat ekonomi diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha. Pengorbanan ekonomi juga dapat ditentukan atas dasar kejadian tertentu atau atas permintaan pihak lain. Transfer manfaat ekonomi kepada pemilik atau pemegang saham tidak termasuk dalam pengertian pengorbanan sumber ekonomi masa datang yang membentuk kewajiban. Karena untuk menjadi kewajiban, pengorbanan tersebut harus bersifat memaksa dan bukan atas dasar kewajiban dan keleluasaan manajemen untuk memutuskan, baik dalam hal jumlah rupiah maupun dalam saat mentransfer. Pengorbanan ekonomi harus dikaitkan dengan pihak lain, berarti bahwa kewajiban hanya dapat terjadi antara kesatuan usaha atau paling tidak melibatkan kesatuan usaha yang lain. Kewajiban tidak timbul dari kejadian internal seperti keharusan membentuk dana asuransi diri sendiri. Yang C yaitu keharusan sekarang. Suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Sekarang atau persen dalam hal ini mengacu pada waktu dan adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan atau neraca. Artinya, pada tanggal neraca, kalau perlu atau kalau dipaksakan, pengorbanan sumber ekonomi harus dipenuhi karena keharusan untuk itu telah ada. Keharusan mengorbankan sumber ekonomi dapat timbul akibat perjanjian atau kontrak antara dua kesatuan usaha, pengenaan atau pemaksaan pada entitas oleh pemerintah atau pengadilan atau kondisi lingkungan bisnis, sosial, politik, dan ekonomi. Keharusan sekarang yang memenuhi kriteria kewajiban yaitu yang pertama, ada keharusan kontraktual, yaitu keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum uang di dalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan secara eksplisit atau implisit dan memikat. Yang kedua yaitu keharusan demi keadilan, yaitu keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral daripada karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Yang nomor 3 yaitu ada keharusan bergantung atau bersyarat. Keharusan yang pemenuhannya atau jumlah rupiahnya jadi tidaknya dipenuhi. Tidak pasti karena tergantung kejadian masa datang atau terpenuhnya syarat-syarat tertentu di masa datang. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke D dan yang ke E. Yang pertama, yang ke D terlebih dahulu, yaitu tentang akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Sama seperti definisi aset, kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria keseharusan sekarang dan sekaligus sebagai tes pertama pengakuan suatu pos sebagai kewajiban. Tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Untuk mengakui sebagai kewajiban, selain definisi, kriteria yang lain seperti keterukuran, keberpautan, dan keterandalan juga harus dipenuhi. Pengertian dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, adanya pengorbanan manfaat ekonomik masa datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan via statement keuangan. Transaksi masa lalu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Sebagai contoh, suatu perusahaan mendapatkan pinjaman bank. Keseharusan sekarang berupa keseharusan pokok pinjaman dan bunga yang menuntut pengorbanan sumber ekonomik masa mendatang. Dalam hal ini, penandatanganan kontrak berupa peristiwa yang telah terjadi yang menimbulkan keseharusan. Akan tetapi, tidak semua penandatanganan kontrak dengan sendirinya menimbulkan keseharusan. Karena sudah menandatangani kontrak, maka timbul keseharusan yang berakibat dari kejadian masa lalu akan timbul suatu keseharusan dalam kewajiban. Yang kedua yaitu yang ke E, yaitu tentang hak kewajiban bersyarat. Konsep dari hak kewajiban bersyarat yang umumnya melekat pada kontrak. Konsep ini menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Suatu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun kalau ia tidak mendapatkan hak atau suatu yang nyata dari pihak lain. Jadi konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Secara teknis, konsep ini diartikan bahwa hak atau kewajiban timbul bila satu pihak telah berbuat sesuatu. Kontrak-kontrak semacam ini dikenal dengan nama kontrak saling mengimbangi tak bersyarat atau kontrak ekstetutorial atau kontrak ekstetutori. Transaksi atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk penandai saat titik atau tanggal pengakuan hak dan kewajiban dalam satu kontrak memang sangat pelik. Mengikatnya kontrak ini selalu bersamaan dengan tanggal penandatanganan kontrak. Hukum perikatan atau kontrak juga cukup kompleks untuk menentukan timbulnya hak dan kewajiban yuridis. Dalam hal kontrak, Mods tahun 1982 halaman 352 menunjukkan bahwa titik atau saat tersebut dapat berupa: yang pertama, tanggal kontrak ditandatangani; yang kedua, tanggal objek kontrak telah diperoleh dalam satu pihak; yang ketiga, tanggal objek kontrak telah siap digunakan oleh salah satu pihak; yang keempat, tanggal objek kontrak telah disiapkan untuk digunakan oleh pihak lain; yang kelima, tanggal objek kontrak telah diserahkan; yang keenam, tanggal telah diterima atau dibayarnya uang muka bila ada; yang ketujuh, dalam kasus kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu suatu titik selama konstruksi berjalan dan pada saat konstruksi dimulai. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik utama. Karakteristik utama di sini mencangkup yang pertama yaitu pemenuhan definisi aset dan kewajiban. Yang kedua, kekuatan mengikat, yaitu seberapa kuat
bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga yaitu kebermanfaatan bagi keputusan, yaitu berapa manfaat sebuah keputusan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik pendukung. Selain ketiga karakteristik tadi, FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung, yaitu keseharusan membayar kas, identitas membayar jelas, dan keterpaksaan secara atau berkekuatan hukum. Karakteristik pendukung hanya menegaskan adanya kewajiban, tetapi tidak membatalkan suatu objek untuk disebut sebagai kewajiban. Yang pertama yaitu keseharusan membayar kas. Pelunasan kewajiban pada umumnya dilakukan dengan membayar kas. Keseharusan membayar kas pada waktu dan jumlah tertentu di masa datang merupakan petunjuk yang kuat atau jelas mengenai adanya kewajiban. Akan tetapi untuk menjadi kewajiban, penyerahan kas bukan satu-satunya kriteria, tetapi meliputi pula penyerahan jasa. Esensi kewajiban lebih terletak pada pengorbanan manfaat ekonomik pada masa datang daripada terjadinya pengeluaran kas. Meskipun demikian, adanya pengeluaran kas merupakan hal penting untuk mengaplikasi definisi kewajiban karena dua hal, yaitu yang pertama, sebagai bukti adanya suatu kewajiban, dan yang kedua sebagai mengukur atribut atau besarnya kewajiban yang cukup objek. Selanjutnya, identitas terbayar jelas. Bila identitas terbayar sudah jelas, hal tersebut hanya menguatkan bahwa kewajiban memang ada. Tetapi untuk menjadi kewajiban, identitas terbayar tidak harus dapat ditentukan pada saat keseharusan terjadi. Artinya, untuk menjadi kewajiban pada akhir tahun, pada saat itu identitas terbayar tidak harus diketahui. Contoh misalnya perusahaan menjanjikan hadiah yang akan diundi pada awal tahun berikutnya. Pada akhir tahun ini perusahaan sudah mempunyai kewajiban meskipun pemenangnya belum diketahui. Pengorbanan sumber ekonomi masa datang sudah cukup pasti dan tidak dapat dihindari, tetapi siapa yang dibayar tidak diketahui. Dengan demikian kewajiban dapat dikatakan telah timbul. Selanjutnya pada karakteristik pendukung yaitu berkekuatan hukum. Memang pada umumnya keseharusan suatu identitas untuk mengorbankan manfaat ekonomik timbul akibat klaim yuridis atau mempunyai kekuatan memaksa. Adanya daya paksa yuridis hanya menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memang ada dan dapat dibuktikan secara yuridis material. Dari yang saya uraikan tadi dapat disimpulkan bahwa definisi kewajiban sebenarnya merupakan bayangan cermin dari definisi aset. Transaksi kejadian sebenarnya merupakan bayangan cermin aset dan kewajiban secara bersamaan karena konsep kesatuan usaha yang mendasari sistem berpasangan. Konsep hak kewajiban tak bersyarat sebenarnya juga mengatakan bahwa dalam hal tertentu adanya aset harus diimbangi dengan timbulnya kewajiban, atau sebaliknya timbulnya kewajiban harus diimbangi aset atau kendali terhadap suatu aset. Walaupun demikian, perubahan aset tidak harus disertai dengan perubahan. Seperti gambar di atas, halaman berikut gambar tersebut melukiskan hubungan definisi aset dan kewajiban. Dalam hal aset, transaksi atau kejadian masa lalu menimbulkan penguasaan sekarang terhadap manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti. Dalam hal kewajiban atau transaksi kejadian masa lalu menimbulkan keseharusan sekarang untuk pengorbanan manfaat ekonomik pada masa datang yang cukup pasti. Sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang materi yang ke D dan yang ke E. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya, yaitu Umi Ulfatun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengakuan, pengukuran, dan penilaian. 1. Pengakuan. Pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan atau recognition rule. Bukti teknis atau technical evidence untuk mengakui kewajiban. 1. Ketersediaan dasar hukum. Kalau terdapat bukti yuridis yang kuat tentang adanya daya paksa untuk memenuhi keharusan, jelas tidak dapat disangkal bahwa suatu kewajiban memang ada. Contohnya, faktur pembelian dan tanda penerimaan barang. Dasar hukum yang cukup kuat untuk mengakui kewajiban. 2. Keterterapan konsep dasar konservatisme. Penjabaran teknis kriteria keterandalan, keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan konsep konservatisme terterapkan dapat memicu pengakuan kewajiban. Implikasi dianutnya konsep konservatisme adalah rugi dapat segera diakui, tetapi tidak demikian dengan untung. 3. Ketentuan substansi ekonomik transaksi. Substansi suatu transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi. Meskipun secara yuridis atau kontraktual, kewajiban baru akan mengikat secara berkala pada saat keharusan sekarang timbul. Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. 4. Keterukuran nilai kewajiban. Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kaulitan keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti atau probable, yang mengacu tidak hanya pada pengorbanan sumber ekonomi masa datang, tetapi juga pada jumlah rupiahnya. Hendriksen dan Van Breda, 1991, halaman 675 sampai 676, menunjukkan saat-saat untuk mengakui kewajiban, yaitu A. Pada saat penandatanganan kontrak, bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. B. Bersamaan dengan pengakuan biaya, bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. C. Bersamaan dengan pengakuan aset. D. Pada akhir periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian. Pengakuan kewajiban bergantung. Untuk keharusan bergantung, khususnya rugi bergantung, yang menimbulkan kewajiban, kaidah pengakuan keempat atau keterukuran nilai kewajiban, dan pasti tidaknya pengorbanan sumber ekonomi masa datang akan terjadi menimbulkan masalah pengakuan. Kemudian pengukuran. Rugi. Pengukuran dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan perolehan aset atau timbulnya biaya. Pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan atau measured consideration dalam transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomi masa datang. Penghargaan sepakatan suatu kewajiban merefleksikan nilai setara tunai atau nilai sekarang atau current value. Kewajiban yaitu jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi seandainya kewajiban dilunasi pada saat terjadinya. 1. Kewajiban dalam pembelian kredit. Misal, suatu kontrak pembelian mesin dibayar secara cicilan atau kredit, tanpa menyebutkan adanya bunga eksplisit. Padahal sebenarnya harga nominal atau kontrak melebihi kos tunai implisit. Mesin tersebut dapat diperoleh dari toko yang sama dengan harga yang lebih rendah. Maka kos ini tunai implisit, sedangkan selisih harga awal dengan ini adalah setara dengan bunga dan harus dibebankan pada pendapatan selama jangka waktu bunga. Bunga ini akan menjadi biaya sesungguhnya terjadi, bukan bunga hipotesis. Diskon dan premium utang obligasi. Yang kedua, dalam hal obligasi jangka panjang, jumlah rupiah uang yang diterima oleh penerbit dan dibayarkan oleh kreditor pada saat penerbitan hanyalah bagian kecil dari jumlah rupiah total yang terlibat dalam kontrak obligasi.
Jumlah rupiah ini adalah seluruh jumlah pembayaran masa datang atau bunga periodik dan nominal obligasi. Yang ketiga, makna harga efektif obligasi. Setelah transaksi, maka ada kesepakatan dalam hubungannya dengan obligasi tersebut, mulai menunjukkan makna yang sebenarnya. Berjalannya kesepakatan, bunga tiap tahun mulai terhimpun dan dibayar secara periodik sampai jatuh tempo. Jumlah rupiah utang obligasi yang tercatat juga akan berangsur berubah atau bertambah menuju jumlah nilai jatuh tempo. 4. Diskon obligasi. Jika kos utang dan aset dicatat sebesar nominal pada saat terjadi, jelas kos tersebut terjadi lebih atau overstate. Maka, selisih nominal dan penghargaan sepakatan merupakan diskon obligasi. Yang kelima, premium obligasi. Premium yang dibayarkan investor untuk obligasi merupakan unsur dari jumlah rupiah utang perusahaan. Kewajiban moneter dan moneter yang keenam. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti. Sedangkan kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa itu. 3. Penilaian. Penilaian mengacu pada penentuan keharusan nilai sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati jatuh tempo, nilai kewajiban makin mendekati nilai nominal atau face value kewajiban. Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban atau nilai pelunasan sekarang atau current settlement value. 4. Pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi atau to satisfy kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi nominal usaha in due course of business, sehingga terbebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berutang. Pelunasan menjadikan kewajiban itu hapus, tiada atau lenyap, atau extinguished secara langsung atau kewajiban langsung didebit. Menurut FASB, kewajiban dapat dikatakan lenyap jika dalam kondisi A. Debitor membayar kredit dan terbebaskan dari keharusan yang melekat pada kewajiban. B. Debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang atau obligator utama baik oleh keputusan pengadilan maupun kreditor. 1. Transfer aset finansial. Untuk memenuhi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer aset finansial termasuk kas, barang, atau jasa. Pada umumnya, bila kewajiban telah dilunasi dengan mentransfer secara penuh kas, barang, atau jasa ke debitor, maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. 2. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila utang dilunasi sebelum jatuh tempo, debitor harus menebus utang tersebut dengan harga pasarnya, sehingga dapat terjadi selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan. 3. Utang terkonversi. Instrumen finansial pada dasarnya adalah alat pembayaran atau penjamin sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Utang terkonversi atau convertible debt merupakan salah satu instrumen finansial tersebut. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Umi Ulfatun, yaitu nomor 4 mengenai pembebasan substantif, yaitu kewajiban dinyatakan terlunasi dan lenyap apabila telah dilakukan pembayaran atau telah terjadi pembebasan secara hukum oleh pihak kreditor atau pengadilan. Bila sudah terlunasi, debitor tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Maka pada saat itu secara
substantis debitor sudah terbebas dari kewajiban sehingga dapat mengakui kewajiban dan aset dalam perwalian meskipun utang belum jatuh waktu. Jadi pada saat tidak ada lagi keharusan membayar, telah terjadi pembebasan substantif, yaitu yang nomor 5 tentang penyajian. Kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. PSAK nomor 1 pasal 39 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Berarti kewajiban jangka pendek disajikan terlebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang, yang dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Dari segi urutan perlindungan dan jaminan, utang yang dijamin pada umumnya disajikan lebih dulu untuk menunjukkan bahwa dalam hal terjadi likuiditas, utang harus dibayar lebih dulu. Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek apabila diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Yang nomor 6 yaitu mengenai hak mengkompensasi, yaitu kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengompensasinya atau mengontraknya dengan aset yang dianggap berkaitan. Misal dalam hal pembebasan substantif, dana pelunasan obligasi tidak dapat dikompensasikan dengan utang obligasi. Kompensasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada transaksi yang menghubungkan debitor dengan kreditor. Artinya, pembentukan dana merupakan kegiatan internal perusahaan atau manajemen. Kehendak manajemen semata tidak cukup kuat untuk menimbulkan hak kompensasi atau mengontrak. Hak mengontrak diperbolehkan jika berada dalam kondisi yang berkaitan dengan, yaitu A. Kontrak bersyarat, yaitu kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada timbulnya kejadian masa datang yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah saat penerimaan penyerahan atau pertukaran jumlah rupiah atau instrumen keuangan. Yang B. Kontrak pertukaran adalah kontrak yang kewajibannya pertukaran aset dan kewajiban di masa datang dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak saja. Secara umum, pengompensasian aset dan kewajiban selama neraca adalah tidak layak kecuali terdapat hal mengontrak. Hal mengontrak dikaitkan apabila ada A. Tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu. Yang B. Pihak pelapor memiliki hak mengontrak jumlah utangnya dengan jumlah yang dihutangkan kepada pihak lain. Yang C. Yaitu pihak pelapor memang berniat untuk mengontrak. Yang D. Hak mengontrak terpaksakan secara hukum. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.